Guys, aku akan membagi tahu semua banyak sangat pertanyaan orang. Betulkah paspor yang kita sebelum merit diminta itu betul? Oke, saya akan bagi tahu apa saja yang akan kalian persiapkan dan apa saja yang diinterview oleh immigration kepada saya. Dan ada lagi bertanya, masa interview tak sama kah suami istri? Tak, kalau saya tak, saya satu persatu. Saya duluan di interview baru suami saya. Dan itu ada 3 lembar kertas yang akan kita jawab. Tapi ya saya ya puji Tuhan ya dapat yang baik. Kalau saya tidak tahu dia cakap kamu tengok balik ya, katanya macam tuh. Oh, thank you Nce, aku cakap macam tuh. Kita kena lembut lah, namanya kita memohonkan dan kita kena hormat. Dan pasal paspor yang kita sebelum merit sama orang sini atau kita sebelum berkawin, itu kalau kamu pertama kali memijakkan Malaysia, itu paspor akun harus ada. Dan kalau paspor kamu pertama kali diambil agent atau hilang, kamu harus buat report ke Balai Polis Timur Laut, karena itu balai polis terbesar, tempat penjenayah lah, apa laporan apa katanya, karena aku pergi ke situ. So aku sebetulnya dari tahun kemarin aku sudah masukkan borang, tapi ada saja kurang. Dari bulan 11 aku masukkan, karena yang tukang menulis ini tak bagi tahu kalau paspor kita yang sebelum merit itu pun dia mau. So kita tak tahu kan, kita rasa sudah cukup. Pertama dulu aku minta kan, mana ya, makan guys, kalau kalian mau tahu lah, kalau kalian pergilah dulu ke immigration, kalian bawa paspor kalian yang hidup itu, dan paspor kalian ada berapa. Seperti aku, pasporku ada 3 selepas merit. Nah, inilah pasporku selama merit, dan inilah pasporku masa aku bekerja kilang sebelum merit. Dan satu lagi agent aku ambil karena aku dulu dua PT aku kerja, tempat aku kerja dulu. Dan yang pertama ini aku agent ambil, so aku kena buat report polis dulu pertama-tama kan aku nggak tahu. So dia tulis lah, kamu paspor ini nomor ini hilang, katanya kayak gitu. Dan dia akan tulis inilah paspor yang hilang itu ya. Kita kan setiap pembaruan paspor atau paspor baru, dia akan tulis di belakang ini paspor yang lama, nomor paspor lama, dan paspor inilah yang akan kuurus paspor lama, dan yang inilah yang diambil agent itu. Jadi saya buat report polis, saya bagi tahu. Tapi kalian janganlah kalian bagi tahu ceknya udah 10 tahun, 20 tahun, janganlah cakap udah hilang 20 tahun. Tak boleh lah, kalian cakap lah entah seminggu, 2 minggu hilang cek, kena pandai-pandai lah, ya kan. Macam ini kan kita kan. Tapi kalau kita yang ini, yang udah merit ini, nggak ada lah dibuatnya nomor paspor kita lama weh. Paspor kita yang merit, selepas merit ini nggak ada dibagi tahu paspor yang lama. Cuman kalau yang pekerja ada. Kalian perhatikanlah paspor kalian yang pekerja itu. Kalian buatlah lapor report polis dulu, nanti dia ada kasih satu surat. Nah, dan kasih surat, dan inilah daripada konsulat itu dibagi sama aku, dan inilah surat itu yang dibagi balai polis, dibagi sama aku surat nih. Tengok aku buat ini kan bulan 12 tanggal 1 aku urus guys. Enggak, aku buat bulan 12 tanggal 30 2024 dan selesai bulan 1 tanggal 1 2025. Tapi masa aku ambil, inilah resip dia. Ini akan kita bawa ke KJRI.
Inilah resitnya. Nah, ini resitnya. Inilah kita bayar 2 ringgit polis di Raja Malaysia. Resit pembayaran ini pun dia mau tahu. Jangan ada hilang. Nah, macam inilah. Nah, report polis. Yang aslinya dia sudah ambil ya guys ya. Ini semua foto stek karena udah diambil. Oh enggak. Ini yang asli. Ini yang asli. Polis di Raja Malaysia. Dan yang macam inilah dia yang akan dibagi oleh KJRI kita. Inilah nomor-nomor paspor kita. Dari pertama kali kita datang akan tertera, tidak boleh berbohong, tahu guys. Ini saya akan simpan semuanya karena ini perlu, kita tak tahu kan. Nanti mana tahu disuruh kita buat rayuan ya, tapi semoga tak lah ya kan guys kan. Banyak yang mau kita apakan, yang mau kita urus. Dan paspor ini pun semua harus kita foto stek setiap lembar. Mau ada cop kah, tak ada cop kah. Oh ada lah weh. Ini nomor paspor peninggalan kita, paspor lama, ada. Ini pasporku yang paspor selepas merit ya. Ada rupanya. Nah, ini paspor keduaku. Nah, inilah peninggalan dia. Paspor pertama aku selepas merit, dia akan bagi tahu. Inilah paspor pertama aku selepas merit. Karena di sini belum ada kan, dia nggak ada tulis. Inilah paspor ketiga aku guys. Nah, dia akan tulis. Nah, gitu. Oke. Dan paspor suami pun akan difotokopi. Kalau paspor suami kalian ada 3, ada 4, ada 5. Semua fotokopi, mau kosong, mau ada cop, semua. Kau kena klip. Tak. Ini satu klip. Ini satu klip. Kalau boleh kalian buat rangkap 5. Aku buat rangkap 5 aku. Semua paspor kami buat rangkap 5 aku. Oke. IC pun aku buat rangkap 5 semua. Kita nggak tahu besok kan minta rayuan apa nih. Ada itu fotokopi itu apa aja yang dimintanya, tapi di atas lemari itu malah tapi ambil dia di atas. Udah itu kan guys, akte lahir. Kalau nggak ada kartu keluarga, akte lahir. Kalau ada sekolah kalian, kalau boleh yang asli pun mau dia, akte lahir pun mau asli dengan fotokopi, tapi yang akan diambil nanti fotokopi lah ya kan guys kan. Yang soal selepas kalian buat report polis, kalian bawalah itu surat tadi yang aku tunjuk ini, bawalah ini ke konsulat kita. Dan di tempat konsulat dia akan bekerja selama 14 hari kurang lebih. Dan kalau siap nanti dia akan call kita dan kita akan datang ke tempat konsulat itu mintanya. Oke guys, di situ rasa nggak bayar, lupa lah tak bayar tangga ya, lupa aku guys, sorry ya. Wow, macam itu saja lah guys, itu saja yang kalau semacam penaja itu, kalau penaja itu harus orang lain, tak boleh family. Contoh kawan suami kita, gitu penaja. Minta isi dia foto stek, jangan besar kalian buat ukuran IC gitu. Dan kalau ada apa lagi ya, surat kawin, sijil lahir anak, sijil lahir suami, kita pun sijil lahir kita. Kalau ada sekolah pun boleh kita buat semuanya. Aku ada semua di sini, aku bawa. Nanti ini polis pun mau juga seperti gitu semua. Aku pun mau persiapkan polis pun nanti mau polis panggil pun, kita mau di interview pun kita bawa orang lagi. Itu aku cakap, kalian sekali fotokopi buat rangkap 5 terus, jadi senang nanti menyusunnya ya. Rangkap 5 kah, rangkap 6 kah, terserah lu lah. Sudah itu yang masa aku di interview itu ada 3 lembar lah yang akan diisi, tapi dia bilang kalau contoh lah kita tak tahu nomor paspor kita pertama ini, kedua, ketiga, kita boleh disuruh tengok. Kayak aku kan, dia bilang
nomor 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 sijil kawinmu berapa? Nah, aku cakap tahu tak ingat lance. Tengok dulu betul-betul dia kata. Macam aku kemarin kan dia cakap, kamu paling las kamu baru balik dari Indonesia atau dari mana-mana lah. Bila dia kata aku tak berapa pandai tengoknya. Agak lama aku di sini. Jadi inilah aku baru balik yang kemarin itu kan 12 Februari 2024. Baru dia tanya, cap immigration Malaysia itu warna apa? Indonesia itu warna apa? Katanya. Aku baca lama juga tak. Sempat dibilang, saya buat kamu tidak tahu, janganlah cek macam tuh, tunggu ya, sabar ya. Sebab saya jarang balik. Aku cakap macam tu lah. Ketawa lah dia. Baru tapi pertama sekali dia tanya, dia suruhlah aku perkenalkan dirimu, contohnya lah, nama saya ini, saya berumur sekian, saya berjumpa suami saya, ini soal percintaan lah, dan saya sudah menikah dengan suami saya selama sekian tahun, dan saya mempunyai anak berumur sekian, anak saya berjenis kelamin perempuan. Nah gitu. Pas itu saya datang, baru dia tanya, kamu ngapain datang ke immigration ini, mau minta apa? Jangan kalian bilang IC merah ya, permit masuk. Buat apa permit masuk? Untuk mempermudahkan segala urusan cek yang ada di Malaysia ini, aku bilang. Dan supaya saya boleh duduk bersama dengan, memudahkan saya duduk di Malaysia dengan suami, dengan anak, kayak gitu loh. Banyak lagi, lupa lah aku guys ya. Nama orang tua kita, baru nama kakak adik kakak kita, abang kita, semualah tentang kita lah. Kalau suamiku aku tak tahu lah, banyak. Tapi ya puji Tuhan lah, aku nggak disuruh nyanyi. Padahal aku udah hafal lagu negaraku tanah tumpah. Tapi itu nanti polis akan tanya, kata kawanku polis. Biasanya di interview polis dia akan tanya, dan rukun-rukun agung lah kayak gitu. Kalian kalau mau bertanya kan, kalian boleh komen ya guys ya. Kalian share lah ini, apalagi yang kurangnya, yang kalian tak paham ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye, see you.